Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Nabila Aprilia, berasal dari kelas 12 MIPA D, nomor absen 18 genap. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan korosi pada besi, yaitu saya menggunakan paku sebagai media besinya. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. 2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. 3. Mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Korosi itu apa ya? Korosi merupakan proses degradasi deteriorisasi pengerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan di sekelilingnya. Adapun prosesnya yakni merupakan reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di sekelilingnya tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut dengan perkaratan. Berikut alat dan bahannya. Pertama, gelas. 2, paku. 3, tutup. Keempat, cuka. Kelima, air garam. Keenam, air biasa. Ketujuh, air masak. Gelas kosong tidak usah diisi apa-apa. Gelas yang diberi label air garam diisi dengan air garam. Gelas yang diberi label cuka diisi dengan cuka. Gelas yang diberi label air biasa diisi dengan air biasa. Gelas yang diberi label air masak diisi dengan air masak. Siapkan media paku di depan gelas masing-masing. Masukkan paku di gelas kosong. Di gelas kosong satu lagi. Di air garam. Di air garam. Di cuka. Di cuka. Di air biasa. Di air biasa. Dan di air masak. Dan di air masak yang terakhir. 2 air masak, 2 air biasa, 2 air cuka, 2 air garam, dan 2 gelas kosong. Selanjutnya, beri tutup untuk 5 gelas dan 5 gelas lainnya dibiarkan terbuka. Setelah 5 gelas ditutup, selanjutnya kita tunggu selama 5 hari ke depan untuk melihat perubahan yang terjadi.
Paku pada gelas kosong terbuka dan tertutup tidak terjadi perkaratan, karena faktanya besi tidak dapat berkarat dalam udara kering. Perkaratan hanya terjadi di kondisi udara yang lembab. Paku plus air masak terbuka, paku plus air masak tertutup. Terjadi perkaratan karena air didih cenderung lembab dan memiliki temperatur yang sedikit lebih tinggi dibandingkan air biasa, di mana temperatur yang lebih tinggi membuat semakin cepat terjadinya korosi. Semakin meningkat temperatur, maka semakin tinggi energi kinetik partikel, sehingga kemungkinan terjadi tumpukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Dengan demikian, laju korosi pada paku semakin meningkat. Paku pada air didih yang terbuka lebih cepat berkarat dibandingkan dengan yang tertutup. Paku plus air biasa terbuka dan paku plus air biasa tertutup. Jadi, paku ini mengalami korosi karena di dalam air biasa terkandung oksigen, yang dimana korosi tidak terjadi dalam air tanpa udara, melainkan dapat terjadi di dalam air yang mengandung oksigen. Dan oksigen yang terkandung di dalam air biasa cenderung lebih banyak dibandingkan dengan air yang sudah masak. Dan paku plus air biasa lebih banyak korosinya atau perkaratannya dibandingkan dengan yang tertutup. Paku plus cuka terbuka dan paku plus cuka tertutup. Jadi, kedua paku tersebut mengalami korosi atau perkaratan karena cuka termasuk ke dalam asam yang memiliki pH kecil dari 7. Paku pada cuka terbuka lebih hitam dan paku pada cuka tertutup hitam agak kekuning-kuningan. Paku plus air garam terbuka dan paku plus air garam tertutup. Kedua paku tersebut mengalami perkaratan atau korosi karena garam termasuk salah satu larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit adalah faktor yang mempercepat korosi pada besi.